أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kita nikmat sebagaimana dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang kita rasakan hingga saat ini, adanya nikmat Islam, adanya nikmat iman, serta nikmat sehat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita sampaikan kepada manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik yang harus kita ikuti, patut kita contohkan dari segala aspeknya, dari tutur katanya, dari perilakunya, akhlaknya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, pada kesempatan ini saya mungkin akan membawakan 3 materi. Yang pertama, di acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini tidak lain tidak pasti saya akan membawakan sirah nabawiyah, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, nanti jika waktunya masih ada, saya akan mengutip ayat yang dimana ayat tersebut menyampaikan sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, setiap tahun demi tahun acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini sebagai besar tradisi. Nah, maka dari itu saya ingin sedikit menyampaikan perbedaan pendapat dalil-dalil Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Artinya banyak dari tahun ke tahun pro dan kontra Maulid Nabi Muhammad. Betul ibu-ibu? Ada yang mengatakan Maulid Nabi Muhammad itu tidak boleh diadakan. Terus ada juga boleh mengadakan tapi dengan beberapa syarat. Nah, dari nanti materi ketiga ini mungkin kalau buat saya itu agak lebih seru, karena ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad itu adalah bid'ah, dolal, sesat. Tapi ada yang mengatakan sebagai ulama itu Maulid Nabi itu bid'ah hasanah, yang mengadakan tapi baik untuk dilaksanakan. Nah, saya sudah menyiapkan kitab juga hukum Maulid Nabi yang diperbolehkan dan tidak dibolehkan. Nah, maka dari materi pertama saya akan menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu-ibu tahu siapa yang melahirkan Nabi Muhammad? Siapa bu? Ibu Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal benar 12 Rabiul Awal ibu-ibu? Yakin ibu-ibu? Tahu dari mana ibu-ibu? Apa tanggal merah ibu-ibu 12 Rabiul Awal? Nah, nanti kita bahas ibu-ibu ya. Banyak ulama pendapat bahwasanya Nabi itu masih simpang siur lahirnya. Tapi hari lahir Nabi hari apa ibu-ibu? Nah, makanya kita disunahkan untuk puasa hari Senin itu. Banyak ulama yang menyampaikan bahwasanya hari lahir Nabi itu ada di tanggal 9, ada tanggal 2, ada tanggal 18 gitu. Bahkan ulama sepakat bahwasanya kematian Nabi Muhammad SAW itu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, pertanyaannya, kita
selama saya hidup 5 tahun di sana, saya belum pernah melihat satupun warga Mesir itu merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Tapi yang merayakan Maulid Nabi itu hanya mahasiswa Asia aja. Indonesia, Thailand, Malaysia, mereka merayakan Maulid Nabi, tapi dengan mengundang para masyayikh, para dosen-dosen, itu mereka mengundang itu. Bahkan terkadang kalau misalnya kita merayakan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj di sana dengan acara besar, kadang orang-orang Mesir itu suka bertanya-tanya gitu, ya kan? Kalau dalam bahasa Mesirnya, ini kenapa? Ini ada apa? Gitu. Ini ada acara apa? Gitu kan? Nah, terkadang ada sebagian orang Mesir itu saking senangnya sama orang-orang kita, beliau itu menganggap kita itu sangat senang karena begitu cintanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itulah makanya kebanyakan orang-orang Arab itu senang sama orang Indonesia itu karena cintanya kita kepada Nabi itu begitu luar biasa dikenalnya di sana. Gitu. Nah, setelah Nabi dilahirkan oleh Siti Aminah, terus Nabi itu mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib. Nah, jadi ketika Nabi dilahirkan, dibawa kakeknya kemana ibu? Ke depan Ka'bah. Setelah dia memilihkan nama Muhammad, beliau ini jadi nama Muhammad ini belum ada sebelumnya. Nah, nama Muhammad ini pertama kali ada ketika Nabi lahir. Nah, dari mana Abdul Muthalib ini dapat? Itu ceritanya panjang ibu-ibu, ya kan? Kalau kita ulas lagi sebelumnya, apa kakeknya Nabi itu bisa mendapatkan Nabi dan bisa mendapatkan nama Muhammad itu seperti apa? Itu panjang, itu. Terus pada hari ke-7 di dalam kitab ini Nabi Muhammad dihitan pada hari ke-7. Maka dari itu kalau kita punya anak laki-laki maka disunahkan menyunatkan atau hitan anak laki-laki kita pada hari ke-7. Gitu. Kemudian terus Abdul Muthalib ini mencari wanita karena pada zaman Nabi Muhammad itu pada zaman dahulu itu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat itu bayi melahirkan itu ada jasa untuk menyusui. Nah, di antara jasa menyusui itu ada bani-bani atau kaum-kaum yang terbaik untuk menyusui para bayi. Di antara yang terbaik itu adalah Bani Sa'ad. Nah, mencari wanita yang bisa menyusui bagi beliau. Nah, pada saat itu yang menyusui beliau siapa ibu-ibu? Ada masih ingat? Halimah bin Abu Zu'aib dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama, artinya dari kaum yang sama atau kampung yang sama. Nah, Halimah ini menyusui Nabi ini banyak sekali merasakan keberkahan dalam hidupnya, ya kan? Sehingga bisa mengundang decak kekaguman kepada Halimah. Pada saat itu tuh pernah di kampungnya Halimah itu merasakan kekeringan, kemarau. Terus karena Halimah ini menyusui Nabi dan akhirnya dengan keberkahan Nabi akhirnya turunlah hujan, dibawa ke depan Ka'bah dengan meminta doa. Gitu. Padahal pada saat itu Nabi masih kecil dan belum diutus sebagai Rasul. Karena Nabi diutus sebagai Rasul pada umur berapa ibu? 40. Nah, terus Nabi di dalam kitab ini Nabi Muhammad SAW kembali kepada ibundanya pada usia berapa ibu? Usia 6 tahun. Nah, pada 6 tahun akhirnya Nabi kembali kepada ibundanya pada saat itu. Terus pada saat kembali ke ibundanya Nabi sempat diajak, ada riwayat mengatakan bahwa Nabi sempat diajak ke makam bapaknya Nabi di daerah Yasrib gitu. Kemudian pada awal masa remajanya Rasulullah SAW, Nabi ini tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau bisa mengembala hewan ternak seperti kambing di kalangan Bani Sa'd. Jadi masih di kalangannya Bani Sa'd ini adalah
yang menyusui Nabi, yaitu Halimah. Pada usia 25 tahun beliau pergi berdagang ke Syam. Menjalankan barang dagangan milik Khadijah yang akan dinikahi oleh Nabi. Jadi Khadijah ini tadinya bosnya Nabi, ya kan? Jadi kalau ibarat bahasanya itu Khadijah ini adalah bosnya Nabi, tapi karena Khadijah melihat Nabi itu dengan kejujuran, dengan ketekunan, akhirnya jatuh cinta kepada Nabi. Gitu. Akhirnya menikahlah kepada Khadijah. Jadi wanita anak-anak Nabi ini semuanya ada putra, ada putrinya nggak Bu? Ada. Terus yang putranya meninggal semuanya Bu ya. Nah, maka ketika putra Nabi meninggal, itu ada yang meriwayatkan, maksudnya ada para ulama tuh ketika saya belajar di sana tuh ada dosen saya bilang agar tidak tertimbul fitnah, makanya meninggal pada saat kecil. Karena kan nasab itu diturunkan dari laki-laki, makanya anak Nabi itu yang laki-laki itu meninggal lebih cepat. Abi Thalib itu. Nah, maka terus kemudian itulah singkat cerita Maulid Nabi Sirah Nabawiyah. Kemudian saya ingin menyampaikan ada satu ayat Quran dalam Quran di dalam surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasanya oleh penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini ada 4 sifat Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama. Apa sifat Nabi tersebut? Ada sifat azizun, kemudian ada harisun, kemudian yang 3 dan keempat ada raufun dan rahimun. Azizun itu artinya berat kalau secara bahasa atau besar, ya kan? Maksud dari azizun yang memiliki arti terasa berat adalah bahwa semua kesengsaraan Nabi atau kesedihan dan hal-hal pahit yang dirasakan umat Islam juga dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisa bayangkan kesengsaraan umat, kesedihan para umat juga dirasakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi kita ini adalah Nabi penutup dari para anbiya sebelum-sebelumnya. Jadi Nabi dan Rasul itu yang kita ketahui hanya 25. Padahal Nabi dan Rasul itu banyak. Rasul itu ada yang meriwayatkan ada sekitar 313 Rasul yang belum kita ketahui. Dan Nabi pun ada sekitar 1000-an kalau nggak salah. Nah, di antaranya itu saya juga baru pertama tahu pas saya sampai di Mesir itu, saya diajak senior saya ziarah ke makam Nabi Daniel. Nah, Nabi Daniel ini saya juga baru tahu pas ketika saya sampai sana. Jadi Nabi Daniel ini hidup pada zaman Nabi Musa. Terus di samping Nabi Daniel itu ada makam namanya makam Luqman. Kalau ibu suka baca surat Quran, itu ada surat Luqman. Nah, itu menceritakan si Luqman ini. Luqman ini adalah seorang anak kecil. Dia itu kalau ulama itu meriwayatkan bahwasanya Luqman ini dari kaum Afrika, jadi kulitnya hitam, dia hidup di Mesir, terus dia begitu berbakti kepada orang tua, akhirnya ibaratnya itu dihadiahkan sama Allah, dijadikan surat. Nah, itulah surat Luqman. Jadi di Mesir itu banyak sekali makam-makam, ada makam Nabi Daniel, terus di Mesir itu pernah ada hidup zamannya Nabi Yusuf, juga pernah. Makanya Mesir itu disebut Kinana, negerinya para nabi. Jadi insya Allah di sana banyak keberkahan juga. Kemudian yang kedua itu tadi disebutkan bahwasannya harisun. Harisun ini artinya apa ibu-ibu? Ada yang tahu? Harisun ini artinya sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam
keimanan dan cahaya hidayah. Ambisinya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjangnya yang ia lewati. Banyak sekali cerita perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan agama Islam ini, untuk menyempurnakan agama Islam ini. Salah satunya adalah ketika beliau berdakwah ke kota yang ada di Saudi, itu kota di ujung, saya lupa namanya apa. Jadi beliau itu berjalan dari kota Makkah sampai ke kota tersebut. Saya lupa ibu-ibu, mohon maaf. Cuman pas ketika saya ke sana itu saya alhamdulillah disempatkan untuk mengunjungi ke sana. Jadi tempatnya itu begitu jauh, melewati bukit-bukit. Tapi Nabi ketika sampai di sana, ceritanya itu Nabi ditolak oleh satu kaum. Jadi itu kaum itu besar sekali. Jadi ibaratnya satu kabupaten itu ditolak langsung di sana. Aman, Nabi tetap sabar, ya kan? Walaupun pada akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya 4 sifat ini harus kita ikuti. Bahwasanya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Malimut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah tidak hanya kepada umat Islam saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Al-Baghawi mengatakan di sini ulama itu membolehkan maulid Nabi dan ada ulama yang tidak membolehkan maulid Nabi. Ya, kenapa saya membawakan ini? Karena agar kita tahu, agar kita tidak gampang menjudge para dai atau para ulama yang sudah membolehkan atau membolehkan. Karena kurangnya kita ini kadang terlalu gampang menjudge para dai, ya kan? Padahal kan maksudnya para penceramah atau para ulama itu ilmunya lebih tinggi, mungkin dia lebih tahu alasannya kenapa tidak membolehkan maulid, kenapa dia membolehkan maulid. Nah, saya membawa kitab ini namanya Hukum Maulid. Nah, Hukum Maulid ini lebih tepatnya kitab ini dia mensejarahkan siapa yang pertama kali mengadakan maulid, siapa yang pertama kali mengadakan maulid dan kenapa maulid itu ada. Ibu tahu nggak maulid itu pertama kali di mana? Ada yang tahu, Ibu? Ya. Maulid itu pertama kali adanya di Mesir pada zaman Fatimiyah. Fatimiyah ini dikenal dengan Syiah. Nah, pada zaman Fatimiyah Syiah. Nah, di sini dikatakan ada wujudun dalilu yadullu ala thubuti iqamati maulid nabiyyu la min kitab wala min sunnah wala min qiyas wala min istidlal. Tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya maulid Nabi dari kitab, dari sunnah, dari qiyas dan istidlal. Nah, qiyas ini adalah logika artinya. Jadi tidak ada yang menunjukkan bahwa, tapi kalau di kitab ini menunjukkan dalil maulid itu tidak ada. Terus apa dalil para ulama yang membolehkan maulid Nabi? Apa dalilnya? Salah satunya adalah dengan puasa hari Senin. Nah, dengan puasa hari Senin kita merayakan maulid Nabi. Nah, para ulama yang membolehkan maulid Nabi itu menggunakan dalil dengan salah satunya dengan puasanya hari Senin. Karena Nabi bilang puasa hari Senin itu salah satu alasannya adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, nih bisa para ulama sepakat bahwasanya yang pertama kali mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW adalah Sultan Muzaffar Abu Sa'id Kubri. Itu bid'ah. Setuju nggak Ibu maulid itu bid'ah? Nah, tapi kalau bid'ah hasanah setuju nggak Ibu? Setuju nggak Ibu? Setuju. Karena bid'ah hasanah itu apa Ibu? Nah, mengada-ngadakannya baik gitu, ya kan? Jadi kalau selama itu baik, insya Allah kebaikan juga datang kepada kita. Nah, kemudian di sini itu disampaikan kalau di kitab ini, jadi kitab ini itu karyanya Syekh Muhammad Ibnu Ali bin Muhammad Sakuni. Jadi kalau ibu-ibu
tahu kalau kita bilang itu ada namanya Wahabi. Nah ini beliau ini salah satu kitabnya gitu. Bukannya saya menjatuhkan itu, saya juga suka dengan dakwah-dakwah para ustadz salaf, para ustadz yang lainnya, saya senang juga karena apa? Di antara mereka kan banyak kebaikan juga. Jadi janganlah kita untuk menjudge satu sama lain gitu kan. Nah ini salah satu kitabnya. Kemudian di sini tuh disampaikan ada yang mengatakan bahwasanya kalau di sini tuh menyampaikan di halaman nah beliau menyampaikan, nah di sini ada yang mengatakan bahwasanya ana alul ilmu rahimahullah taala mukhtalifuna fi ta'did yaumil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ahli ilmi, para ulama itu berbeda pendapat pada hari kelahiran Nabi yang tadi saya sampaikan. Di antara mereka ada yang mengatakan fi samina min Rabiul Awal, ada yang mengatakan di tanggal 8 dari Rabiul Awal. Wa minhum man qala bal wulida fil yaumil ashir. Ada juga yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang mengatakan di sini bal wulidu fi yaumil saniya ashir. Nah, ini yang sudah ditetapkan dari tanggal-tanggal kita nih. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, dan di antara mereka juga yang mengatakan Samina Ashir. Samina Ashir itu artinya di tanggal 18 Rabiul Awal. Nah, kemudian wa minhum man zakarallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuladu aslan fi Rabiul Awal bal yulidu fi Rajab. Nah, ini yang tadi saya katakan. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan Nabi SAW itu belum lahir di Rabiul Awal, tapi lahir di bulan Rajab. Nah, jadi lahirnya Nabi Muhammad SAW ini masih simpang siur, dan para ulama juga belum sepakat lahirnya pada tanggal berapa. Tapi ulama sepakat lahir pada hari Senin gitu. Terus apa kita menyalahkan para ulama yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal itulah hari lahirnya Nabi? Apa kita harus menyalahkan? Enggak. Itu perbedaan pendapat para ulama. Jadi kita hargain perbedaan pendapat ulama itu. Ada yang bilang tanggal 2, ada yang bilang tanggal di sini tanggal 10, tanggal 8 gitu kan. Tapi di sini dikatakan wa qad hawal sawbul irbil ayyuhal hadza iskal. Nah, jadi si sultan ini selalu setiap tahunnya itu berubah-ubah disampaikan. Kemudian di sini nah di si syekh ini mengatakan anna mimma ittafaqa alaihi ahlul ilmi rahimahullah taala anna wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi saniyah ashir min Rabiul Awal. Jadi para ulama sepakat bahwasanya kematian Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau di sini dikatakan falau sulima amilu yaumil Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin amalu yaumu yahzan fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam awala min amali yaumi yawfi. Jadi para ulama menyampaikan bahwasanya sebagian ulama menyampaikan tanggal 12 Rabiul Awal itu kita tuh semestinya kita bersedih karena kematian Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan cara dengan cara bersedih itu dengan apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian jadi kalau kita ibadah itu kita harus mengikuti Quran dan Sunnah. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Pertama ngikuti Quran, Sunnah. Di dalam Quran Sunnah itu ada dalil-dalil. Kemudian turun lagi ada namanya kias. Kias itu analogi. Nah, banyak para ulama ketika dia menentukan hukum dalil dan Quran lalu turun ke analogi para ulama tersebut. Gitu. Di sini disebutkan anal ibadah mana ala syari wal ittiba. Bahwasanya ibadah itu sesuai syar'i dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Maulid Nabi ada tidak pada saat Nabi Muhammad SAW? Ada nggak ibu-ibu?
dari kaum Syiah, ya kan? Nah, di sini disebutkan anal ibadah manaha ala syar' wal ittiba lal hawa wal ihtisan wal ibtida. Tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak membagus-baguskan, artinya tidak melebih-lebihkan dalam ibadah, dan tidak melakukan perkara yang baru. Tapi kalau kita melakukan perkara baru itu dalam kebaikan, contohnya seperti maulid ini, boleh nggak itu? Boleh. Karena di dalamnya kan masih ada kebaikan, seperti kita ada sholawat, ada lantunan Quran. Nah, tapi ada ulama mengatakan bahwasanya maulid itu tidak boleh itu karena di dalamnya banyak maksiat, diantaranya ada khalwat, ada segala macam gitu. Nah, atas kias syar'i, atas analogi syar'i kalau pendapat di sini. Li'anna asal fil ibadah mana'a qiyas fiha. Tetapi kalau asal ibadah itu kita tidak boleh sesuai dengan logika dulu. Kita harus mengikuti Quran dan sunnah. Gitu. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu, sebagian ibu-ibu nih masih ada yang misalnya masih ada yang keras. Saya dulu termasuk kaget juga ketika saya sampai di Mesir itu. Ini sedikit cerita pengalaman. Di sana tuh maulid itu tidak ada, Isra Mi'raj itu tidak ada gitu. Maksudnya itu kan negeri Nabi, banyak para nabi sebelumnya hidup di situ. Tapi ketika sampai di situ, ketika perayaan itu datang, itu tidak ada sama sekali gitu. Ada, tapi mereka itu dengan melantunkan ayat Quran, terus dengan zikir bareng dengan para masyayikh gitu. Di sana tuh banyak sekali tarikat-tarikat di sana dengan cara itu. Tapi para masyayikh Mesir itu sangat senang kepada mahasiswa Asia itu, karena dengan cintanya kita kepada Nabi itu banyak sekali melakukan acara-acara kecintaan kepada Nabi. Jadi itu kelebihan orang Indonesia sebenarnya, ibu, di kalangan orang-orang Arab itu. Berbeda dengan di Saudi. Kalau di Saudi itu dia lebih keras lagi, dia tidak bisa mengadakan maulid, Isra Mi'raj, ya kan? Bahkan kalau ibu-ibu yang pernah umroh, untuk kita masuk ke makam baki aja, perempuan itu kan tidak boleh, ya kan? Perempuan itu tidak boleh karena ada yang menyebutkan dalil itu bahwasanya perempuan itu tidak boleh masuk ke kuburan. Tapi itulah perbedaan pendapat ulama. Contohnya, kita ini ada 4 imam mazhab, ya kan? Ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, sama satu lagi Hambali. 4 imam mazhab ini mempunyai perbedaan pendapat. Nah, 4 imam mazhab ini lebih tepatnya yaitu perbedaan pendapatnya dari ilmu fikih. Salah satunya ketika saya ngambil contoh hukum ketika sholat. Ada imam mazhab ketika sholat itu bismillahnya dilafazkan, tapi ada juga yang tidak langsung ke alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Nah, kalau di Indonesia itu kebanyakan mengikuti imam mazhab siapa? Imam mazhab Syafi'i. Sama dengan di Mesir. Di Mesir itu para pengikutnya banyak imam mazhab Syafi'i. Kalau di Saudi itu banyak Maliki. Nah, kalau di Turki itu banyak Hanafi sama Hambali. Di sana, jadi perbedaan 4 imam mazhab ini kadang kalau kita tidak terbiasa melihat, itu kadang kita langsung menjudge, wah ini sesat nih, kok kayak begini cara ibadahnya, padahal itu sama, padahal itu ada dalilnya mereka gitu. Contoh lainnya wudhu. Ketika wudhu, kalau kita menyentuh satu sama lain, maksudnya menyentuh lawan jenis, batal, ya kan? Kenapa Imam Mazhab Syafi'i itu membatalkannya? Karena Imam Mazhab Syafi'i itu lebih banyak berhati-hati dalam mengambil hukum dibanding imam mazhab yang lainnya. Bukan artinya imam mazhab yang lainnya tidak benar, tapi Imam Syafi'i ini lebih banyak mengambil kehati-hatiannya. Nah, salah satu imam itu yang dimakamkan di Mesir itu salah satunya Imam Syafi'i. Jadi tempat saya tinggal di Mesir itu tidak jauh dari makam Imam Syafi'i di sana. Itu makamnya itu kayak masjid, di situ ada makamnya Imam Syafi'i, sama ada gurunya Imam Syafi'i itu Imam Waqi. Nah, di situ makanya banyak dari penduduk Mesir itu mengikuti mazhabnya itu Imam Syafi'i. Itulah perbedaan para imam
kita kayak terutama Imam Hanafi, salah satunya Imam Hanafi itu memperbolehkan memelihara anjing. Nah, tapi dengan ada beberapa syarat gitu. Kalau tiga imam mazhab lainnya tidak memperbolehkan, terutama Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ini penuh dengan kehati-hatian mengambil hukum. Contohnya kayak tadi wudhu tidak boleh apa saling sentuh, karena dia mengambil hukum itu dengan kehati-hatian. Ketika saya belajar di Mesir itu, saya awalnya itu pengen ngambil jurusan usuluddin. Kenapa saya pengen ngambil jurusan usuluddin? Tadinya saya pengen ngambil di akidah filsafat. Nah, pas tahun pertama saya kan masuk kelas bahasa, terus kita disuruh pilih jurusan mana yang mau diambil. Nggak tahunya saya keterima di syariah. Alhamdulillah di syariah ini saya mempelajari 4 mazhab ini. Jadi perbedaan 4 mazhab ini dipelajari semua sama saya gitu. Di antara itu, tapi kita disuruh pilih mazhab mana yang kita ikutin. Nah, saya milih mazhab Imam Syafi'i. Kenapa saya milih mazhab Imam Syafi'i? Karena dari kecil pun kita dididik dengan mazhab Imam Syafi'i. Itu. Jadi kalau ibu-ibu menemukan dai atau ulama, kan mungkin ibu-ibu sering mendengarnya, yaitu imam, ada salah satu imam, beliau ini datang dari Syam ke negeri Irak. Imam ini begitu terkenal. Di akhir hidupnya imam ini entah kenapa hatinya ingin sekali mengunjungi negara ini. Akhirnya berjalanlah beliau ke negara tersebut. Dengan singkat cerita, imam ini sampailah di negara tersebut dan melaksanakan sholat di salah satu masjid. Kemudian beliau istirahat di masjid tersebut, dan tidak boleh istirahat di masjid tersebut, diusirlah mamarutnya, ya kan? Dengan bahasa yang kasar, karena dalam bahasa Arab itu juga ada bahasa kasarnya, pergi gitu. Kalau pergi itu, kalau udah kasar itu ruh cinta, pergi kamu, ya kan? Padahal ada bahasa halusnya, dengan bahasa yang halus itu izhar, pergilah gitu. Nah, kemudian imam ini keluar, kemudian ada satu orang tua yang menegur imam ini. Si imam ini kemudian dibawalah ke rumahnya ke orang tua ini. Ternyata orang tua ini adalah penjual roti. Ibu-ibu udah pernah dengar belum kisah ini? Belum. Nah, si penjual roti ini akhirnya menyambut imam ini, tapi penjual roti ini tidak mengetahui bahwasanya ini imam besar, ulama besar. Karena zaman dahulu tidak ada yang namanya media sosial, tidak ada yang namanya gambar atau poster kita tahu bahwasanya itu ulama gitu kan. Akhirnya disambut lah, ya kan, dikasih makan, disuruh tidur di sana, ya kan. Terus keesokan harinya penjual roti ini pergi ke tokonya, kemudian imam ini mengikuti. Terus imam ini perhatikan si penjual roti ini. Setiap dia melakukan sesuatu mengucapkan istighfar, selalu mengucapkan astagfirullah. Mau dia melakukan apapun, dia lagi ngadomin roti, mau melakukan astagfirullah. Terus dia melakukan apapun, terus dia mengucapkan astagfirullah. Terus timbul tanya dari imam ini, ya kan? Ya Syekh, kamu kenapa setiap melakukan sesuatu selalu mengucapkan istighfar, gitu loh, selalu mengucapkan astagfirullah? Kemudian penjual roti ini menjawab, tidak ada satu doa pun yang diijabah oleh Allah karena kalimat mulia ini, kalimat istighfar ini. Kemudian si imam ini bertanya, apa yang belum kamu sampai, apa yang belum kamu capai dari doa kamu dengan ucapanmu istighfar ini? Terus si penjual roti ini menjawab, saya di akhir hidup saya ingin ketemu dengan ulama besar pada saat ini, yaitu imam ini. Jadi dua-duanya tidak mengetahui bahwasanya si penjual roti ini bahwasanya bertemu dengan imam. Dengan doa tersebut, imam ini datang ke negara tersebut dengan bertemu dengan penjual roti ini. Nah, maka dari itulah dahsyatnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diijabahnya doa. Itulah dahsyatnya istighfar. Begitu ibu-ibu. Nah, ada beberapa kisah juga yang lainnya yang banyak sekali para ulama
Imam Abu Hanifah. Ibu pernah dengar Imam Abu Hanifah? Nah, orang tuanya ini adalah seorang penuntut ilmu. Ini saya tutup dengan kisah ini. Penuntut ilmu. Jadi beliau ini sedang berjalan menelusuri sungai. Terus ada sebuah apel. Kalau ibu pernah dengar cerita ini saya ulangkan cerita lagi dengan bahasa saya. Terus diambillah apel ini, kemudian dimakan. Terus di tengah-tengah makan buah apel ini, si orang tua ini merasa bersalah karena bukan miliknya, gitu kan? Terus bagaimana dia mengetahui apa pemilik apel ini? Ya kan? Dia menelusuri sungai tersebut jauh. Terus akhirnya singkat cerita sampailah di sebuah kebun apel. Terus dia menemui para petani tersebut, terus dia nanya siapa pemilik kebun ini. Akhirnya ketemulah sama pemilik kebun ini. Terus akhirnya si orang tua ini bilang, si pemuda ini bilang, saya telah makan apel di jalan. Terus saya telusuri sungai ini, apel ini kayaknya dari kebun ini, ya kan? Terus si pemilik kebun ini bilang begini pada saat itu, ya kan? Pokoknya dia tidak terima apelnya dimakan. Terus si pemuda ini mohon, tapi akhirnya udah waktu sholat, akhirnya sholatlah mereka berdua. Setelah sholat, si pemilik kebun ini bilang begini ke pemuda, kalau kamu mau dimaafkan, kamu tinggallah di rumah saya dahulu, bantu saya, ya kan? Ya udah, akhirnya si pemuda ini membantu kebun apel itu dan menginap di situ. Terus setelah tugasnya selesai, terus si pemilik kebun ini bilang, ada satu syarat lagi, kalau saya ingin memaafkan kamu, meridhokan apel saya kepada kamu. Apa itu? Menikahkan anak saya. Dan si pemilik kebun ini bilang bahwasanya anak saya adalah tuli, anak saya buta, anak saya tidak bisa bicara, lumpuh total, ya kan? Nah, terus kemudian mau tidak mau akhirnya mereka dinikahkan, dan ternyata sesampainya mereka nikah, ketika sampai di dalam, pemuda ini melihat yang diomongkan sama bapaknya sangat jauh, bahwasanya itu dia tuli dari maksiat, dia buta dari maksiat, dia bisu, dia tidak bicara dari maksiat. Kemudian lahirlah seorang ulama besar, Abu Hanifah. Itu. Ibu pernah dengar cerita ini? Imam Abu Hanifah? Nah, terkadang kalau kita mendengarkan kisah-kisah para ulama itu, kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya sebelumnya mohon maaf karena ini saya pertama kalinya membawakan di acara Maulid Nabi, ya kan? Karena saya juga sejujurnya saya grogi juga ibu-ibu, ya kan, dengan materi yang ada ini, gitu, ya kan? Ini pertama kalinya. Waktu itu saya di-chat sama Bu Lubis, disuruh ngisi di sini, ya kan? Dan ternyata isinya ibu-ibu semua, satu RW, ya kan? Pas saya baca agak panik juga nih kan, isinya ibu-ibu semua gitu. Karena biasanya saya paling itu bapak-bapak atau anak remaja gitu kan. Nah ini kan ibu-ibu semua tuh saya jujurnya panik, grogi gitu kan. Nah, kadang-kadang ibu-ibu tuh jujur aja ya, kadang ibu-ibu tuh ada aja yang julid gitu. Gitu. Nah, alhamdulillah sebentar lagi juga waktu zuhur, ya, menutup dengan satu doa aja, ya kan? Astagfirullahaladzim. Rabbana bima 'allamtana rabbi alimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqi'alana wa qarabatin lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin an tarzuqna al-wasiya wa tarzuqna al-amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina